Permisi Pak. Oke, silakan. Permisi Oh, Pak. silakan duduk Mas, silakan duduk Mas. Siap Pak. Dibuat senyaman mungkin aja, tidak perlu tegang, tidak perlu khawatir, tenang aja. Ya, sudah Pak, sudah. Oke, kalau Bapak lihat-lihat nih, Masnya nama Mas Andre bukan ya? Ya Pak, Mas nama Andre. saya Andreas Valentino, bisa dipanggil Andre. Oke, kalau begitu tadi dari mana Mas? Saya barusan sih dari kantin Pak, habis makan saya. Dari kantin makan. Iya. Kalau boleh tahu beli apa di sana Mas? Beli apa ya? Nasi. Tadi tuh saya tuh beli dua. Dua apa Nasi itu Mas? kuning, tapi yang paling enak nasi gudeg Pak. Oh, Saya nasi beli gudeg. gudeg sama tahu mercon. Tambur sih. Iya Pak. Siap. Oke, baik. Kalau begitu kabarnya nih bagaimana nih Mas? Apakah baik, sehat? Baik sih Pak. Alhamdulillah. Oke. Mungkin apakah ada masalah nih dengan sekolahnya? Kalau sekolahnya gimana? Aman? Hmm, Sepertinya ada masalah ya dengan sekolah gitu ya, dengan pembelajaran atau bagaimana? sebenarnya iya sih Pak. Baik. Mungkin bisa dijelaskan masalahnya apa Mas Andre? Saya apa ya Pak ya? Sebenarnya itu merasa bahwa saya tuh tidak memiliki bakat gitu loh Pak dalam diri saya sendiri. Kayak saya tuh sudah mencoba berbagai aktivitas, tapi tetap saja gagal dan belum sesuai dengan passion yang ada dalam diri saya gitu loh Pak. Baik. Bapak, saya paham terkait masalah yang dialami oleh Mas Andre. Tetapi sebelum dilanjutkan mungkin Bapak akan intervensi sedikit ya, bahwa kita ini akan melakukan konseling. Nah, di dalam konseling ini silakan Mas Andre itu bebas untuk menceritakan semua keluh kesah, semua pikiran atau beban-beban yang ada di pikiran Mas Andre, tanpa perlu risau kalau misalnya cerita dari Mas Andre ini bocor ke orang lain, karena di sini Bapak juga tetap profesional dan menjalankan asas kerahasiaan. Jadi Mas Andre tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau misalnya cerita dari Mas Andre itu bisa bocor ke orang lain. Dan juga di sini Bapak hanya sekedar sebagai fasilitator saja. Jadi Bapak akan tidak terlalu menasihati atau tidak terlalu banyak mengintervensi. Nanti Mas Andre sendiri yang akan menentukan solusi atau jalan keluar dari masalah Mas Andre. Begitu Mas Andre, apakah bisa dipahami? Baik Pak, saya jadi paham. Jadi saya juga lega, nyaman untuk bercerita kalau begitu. Oke, baik. Mungkin apakah kita bisa lanjutkan konselingnya Mas Andre? Bisa Pak. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Tadi kan sudah disebutkan kan masalahnya tentang bakat itu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail masalah dari Mas Andre itu seperti apa? Bisa sih Pak. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa saya tuh berpikir saya tuh nggak punya bakat gitu loh Pak. Saya sudah pernah mencoba berbagai aktivitas untuk menggali bakat dan potensi, tapi tetap aja sih Pak, hasilnya tuh kayak nihil gitu loh Pak. Atau belum sesuai dengan passion saya gitu. Saya terkadang merasa iri dengan teman-teman di sekolah yang punya bakat dan bisa berprestasi gitu di sekolah Pak. Baik. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Mas Andre karena sudah berkenan untuk bercerita, dan saya juga mulai memahami terkait dengan perasaan yang dialami oleh Mas Andre. Baik, mungkin apa nih yang dirasakan saat ini oleh Mas Andre dengan ya tadi cerita tadi tidak adanya bakat itu, apa yang dirasakan? Saya sih apa ya, kalau bisa dibilang tuh saya tuh merasa cemas sama khawatir sih Pak untuk saat ini. Cemas dan khawatir ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kecemasannya ini gimana ya? Saya tuh merasa cemas dan takut kalau misalnya tuh tidak adanya bakat ini bisa apa ya, kalau saya nggak ada bakat tuh saya tuh kayak ngerasa bisa menghancurkan masa depan saya gitu loh Pak. Berarti tidak adanya bakat itu bisa menghancurkan masa depan seperti ya Mas Andre? Ya Oke. Pak, benar. Oke, baik. Berarti Mas Andre saat ini, kalau boleh tahu nih Mas Andre, masa depan yang diinginkan dari Mas Andre itu seperti apa sih? Kalau itu sih apa ya Pak ya, sebenarnya saya pengen jadi arsitek sih. Pengen jadi arsitek yang sukses sehingga bisa membanggakan tentu saja kedua orang tua saya. Bagus banget itu, arsitek yang sukses ya. Baik. Selanjutnya, maksud dari kata Mas Andre itu menghancurkan masa depan itu seperti apa Mas Andre? Maksudnya itu seperti apa?
Eh, begini Pak, menurut saya bakat menjadi sebuah apa ya, modal seseorang untuk meraih kesuksesan gitu loh Pak. Misalnya dalam bekerja, kondisi ini tuh membuat saya tuh menjadi takut kalau tidak memiliki bakat akan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan meraih kesuksesan gitu loh Pak. Oke oke oke. Mungkin kita akan balik dulu ya Mas Andri. Katanya Mas Andri ini pernah mencoba berbagai aktivitas ya tadi untuk menggali bakat. Kalau boleh tahu aktivitas apa saja nih yang pernah dilakukan oleh Mas Andri untuk menggali bakat tersebut? Saya pernah sih Pak, waktu kecil tuh bermain mengikuti ekstrakurikuler gitu, drum di sekolah, tapi di sekolah minggu. Sekolah minggu. Oke. Ya, dan bergabung dengan sanggar tari Pak di SMP. Saya pernah juga ikut ekstrakurikuler ini, badminton. Badminton. Jadi ada 3 ya tadi ya. Ya. Pernah ikut musik, drum, terus tadi ada badminton sama sanggar tari ya. Ya. Oke. Selanjutnya berarti tujuan dari Mas Andre datang ke saya pada hari ini itu adalah ingin mengatasi kebimbangan dan kekhawatiran dengan bakat. Benar begitu, Mas? Ya sih Pak, benar. Oke, baik. Mari kita coba berdalam lagi ya masalah dari Mas Andre ini. Tadi saya sempat menangkap nih bahwa Mas Andre ini ingin mengatasi kebimbangan. Nah, kebimbangan ini terhadap apa ya, Mas? Kan tadi kita udah bahas terkait dengan kekhawatiran ya. Nah, yang kalau kebimbangan ini itu seperti apa ya, Pak? Pak Mas maksudnya. Iya Pak. Gimana ya Pak ya? Sebentar ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Ya nggak apa, silakan dipikir dulu secara matang. Nanti kalau udah ada ide atau udah ada sesuatu yang mau diungkapkan, boleh diungkapkan. Jadi sebenarnya di dalam hati saya tuh masih bimbang gitu loh Pak. Apakah benar saya tidak memiliki bakat atau memang saya belum menemukan aja kali ya. Baik. Saya paham terkait apa yang kamu rasakan Mas Andre. Berarti kamu tuh merasa bimbang antara apakah benar tidak memiliki bakat atau memang lagi proses untuk menggalinya, gitu ya. Kalau begitu saya mau bertanya nih, menurut Mas Andre itu bakat itu seperti apa sih? Menurut saya bakat itu adalah apa ya? Bentar Pak. Oh ya. Bakat itu adalah kayak kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir gitu. Dimiliki seseorang sejak lahir ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya coba kita pikirkan nih Mas Andre, apakah bakat ini bisa langsung muncul ketika seseorang lahir? Maksud Bapak kalau misalnya apakah benar kalau misalnya seseorang itu bisa menemukan bakatnya saat setelah lahir gitu, misalnya dari kecil? Setiap orang ya, semua orang ya? Ya. Sebenarnya sih enggak sih Pak. Semua tuh kayak butuh proses gitu loh Pak. Ada prosesnya ya? Ya pasti. Oke. Lalu menurut Mas Andre nih, apakah setiap orang itu durasi atau prosesnya itu sama? Durasi prosesnya itu sama dari setiap orang untuk meraih sebuah bakat itu? Kalau itu pastinya sih berbeda sih Pak. Kalau menurut saya ada yang umur bisa aja nih, ada yang umur 5 tahun tuh udah kelihatan nih bakatnya apa. Tapi ada juga yang umur 20 tahun baru kelihatan, itu juga ada. Oke. Baik, kalau misalnya kita bawa nih pembicaraan terkait proses dan durasi ini ke kasusnya dari Mas Andre, mungkin apa yang mungkin bisa Mas Andre tangkap nih? Jadi dalam mencari bakat itu ya itu tadi ada prosesnya dan durasi pastinya. Dalam memunculkan bakat itu kan kita tuh berbeda-beda gitu loh Pak, setiap orang Pak. Nah berarti kayak saya tuh sebenarnya bukan tidak punya bakat, tetapi itu saya melihat tuh saya tuh lagi di proses pencarian bakat gitu loh Pak. Wah itu kesadaran yang cukup bagus ya Mas Andre ya. Berarti bisa dibilang saya bisa dibilang apa Mas Andre? Ya lama gitu loh Pak. Kasusnya Mas Andre seperti itu. Kalau dari kasusnya Mas Andre sebenarnya saya sendiri itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut Mas Andre, karena memang ukuran dari setiap orang dalam menemukan bakat itu berbeda-beda. Ada yang menganggap dia sudah merasakan, wah saya sudah katam nih sama bakat saya, atau saya sudah passion nih sama bakat saya. Itu setiap orang tuh berbeda-beda, karena
nanti pengukuran saya sama pengukuran dari Mas Andri itu tentunya berbeda kayak gitu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Mas Andri atau mungkin bisa dipahami terkait perasaan apa yang saya katakan tadi? Eh, saya mungkin sudah mendapat jawaban terkait kebimbangan saya, Pak, yaitu bahwa saya sebenarnya punya bakat, tetapi hanya masih proses pencarian saja sih, Pak. Oke, baik. Saya terima kesadaran dan pemikiran dari Mas Andri. Selanjutnya mungkin kita akan beralih nih ke kekhawatiran dari Mas Andri yang mengatakan bahwa tidak adanya bakat ini bisa menghancurkan masa depan. Nah, baik dari pernyataan ini ada tidak dari Mas Andri itu bukti konkret yang menunjukkan bahwa tidak adanya bakat ini memang benar bisa menghancurkan masa depan seperti itu. Ah, sebelumnya belum sih, Pak. Saya belum menemukan sih, Pak. Belum ketemu ya Mas Ya, Andri. belum. Oke. Tadi di awal Mas Andri pernah bilang bahwa Mas Andri ini ingin menjadi arsitek yang sukses, ya kan tadi. Berarti kalau digabungin dengan pernyataan sebelumnya, berarti Mas Andri takut tidak adanya bakat ini bisa menghalangi atau menghancurkan jalan untuk menjadi arsitek yang sukses seperti itu. Kalau misalnya diinterpretasikan. Nah, ya, Pak. Saya tuh takut ketika saya tidak memiliki bakat. Saya tuh kayak nanti tuh takut kayak terhambat gitu loh, Pak, untuk menjadi arsitek yang sukses. Sukses gitu. ya, sukses. Iya. Oke, sukses. Sukses nih Mas. Menurut Mas Andri itu sukses itu seperti apa sih Mas? Sukses menurut saya sih kayak apaan pasti. Pekerjaan yang mapan gitu ya. Ya, punya penghasilan yang tetap pastinya dan pekerjaan yang tetap. Kalau menurut saya itu sih, Pak. Baik. Saya cukup menerima pemikiran dari Mas Andri bahwa standar sukses dari Mas Andri itu seperti itu ya kan. Terus selanjutnya, mengapa sih Mas Andri sangat ingin meraih kesuksesan tersebut? Bapak sebenarnya ingin tahu kenapa kok ingin meraih kesuksesan tersebut? Ya jelas tadi yang kayak yang saya bilang tadi, Pak. Ya agar saya itu bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya. Gitu. Agar bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dari Mas Andri ya. Ya. Oke. Terus apa nih yang didapat dari Mas Andri ketika bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dari Mas Andri? Ya mungkin orang tua saya makin sayang sama saya, Pak. Oh, makin sayang. Baik. Ya. Ya benar itu benar. Baik, kalau misalnya Mas Andri ini tidak bisa, mohon maaf nih kalau misalnya tidak bisa membahagiakan atau membanggakan kedua orang tua, apakah orang tua dari Mas Andri ini tidak sayang, tidak memberikan kasih sayang kepada Mas Andri? Enggak juga sih, Pak. Mereka juga tetap bakalan masih sayang sama saya sih, Pak. Kayak berarti orang tua saya tuh kayak masih sayang sama saya walaupun saya tuh dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak baik gitu, Pak. Baik. Dari situ apakah menurut Mas Andri ini masih baik untuk mengkhawatirkan masa depan? Karena kan tadi katanya bahwa Mas Andri itu ingin mencapai sukses. Nah, suksesnya itu buat apa? Untuk bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Nah, kalau misalnya Mas Andri nggak bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua, Mas Andri dapat kasih sayang nggak dari orang tua? Dan katanya Mas Andri masih sayang. Nah, apakah Mas Andri kira-kira nih, apakah pemikiran atau kekhawatiran Mas Andri ini masih worth it kalau misalnya dipikirkan untuk di saat-saat ini? Tidak sih, Pak, karena ternyata yang saya takutkan bukan di masa depan, tapi pada membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya, Pak. Saya mengkhawatirkan kalau misalnya saya tidak bisa mendapatkan kasih sayang sih, Pak, dari mereka berdua. Benar sekali Mas Andri. Saya salut dengan pemikiran dari Mas Andri. Selanjutnya terkait bakat nih, terkait dengan adanya bakat, apa yang membuat Mas Andri yakin bahwa bakat itu bisa menjadi faktor penentu di masa depan? Ya, menurut saya, Pak, dengan adanya bakat bisa menuntun seseorang untuk menguasai satu bidang lebih cepat dan efektif sih, Pak. Seperti contohnya kayak pesepak bola, kayak Messi gitu, Pak, yang memiliki bakat dalam sepak bola sehingga bisa menguasai bidang tersebut secara cepat dan keren, efektif kayak baik. bagus saja gitu. Oke, baik. Saya terima sih contoh dan pemikiran dari Mas Andri. Sepertinya Mas Andri ini suka ya dengan sepak bola ya? Kalau bisa dibilang sebenarnya saya suka sekali, Pak, sama sepak bola. Suka. Apalagi sama Messi tadi. Saya mengikuti sih beberapa tim
dalam sepak bola termasuk Barcelona. Oh, Barcelona ya Mas, saya suka Ya, banget Barcelona ya. Oke, oke. ya, tapi jangan MU. Oke, oke, baik, baik. Menurut Mas Andre nih, kita bahas di dalam sepak bola ya. Sepak bola itu diciptakan hanya untuk orang berbakat saja, atau orang tidak berbakat saja itu juga bisa bersinar dalam sepak bola menurut Mas Andre? Menurut saya sepak bola ya untuk orang yang berbakat saja. Kalau menurut saya. Untuk orang berbakat saja ya Mas Andre. Ya. Baik, kalau begitu bagaimana nih dengan pesepak bola yang memang dia itu dari lahir tidak memiliki bakat sepak bola? Apakah mereka tetap berhenti dengan mimpi mereka atau mereka akan tetap lanjut? Ya, mungkin ada yang lanjut, tapi ya ada yang berhenti. Nah, kalau yang lanjut nih, apa yang akan mereka lakukan? Apa ya? Ya mungkin ya Pak ya, mereka tuh berusaha semaksimal mungkin agar mencapai tujuannya mungkin. Baik, benar-benar. Berarti seperti yang diomongkan Mas Indur, berarti kayak kerja keras gitu ya, berusaha semaksimal mungkin tuh kayak kerja keras seperti itu. Iya, benar Pak. Oke. Kalau misalnya nih, kita kan tadi udah pakai analogi dari sepak bola ya. Terus kalau misalnya kita kaitkan dengan masalah yang sedang Mas Andre alami itu, kira-kira dari Mas Andre ini apa yang bisa ditangkap? Ya, berarti sebenarnya orang yang tidak berbakat dalam sepak bola pun masih berusaha untuk mencapai tujuan mereka, yaitu ya tidak lain tidak bukan dengan kerja keras Pak pastinya dan berusaha. Benar begitu Mas Andre. Terus sedikit menambahkannya Mas ya, sebenarnya kerja keras itu juga merupakan proses untuk menghasilkan bakat Mas Andre. Tinggal bagaimana sih orang tersebut bisa konsisten dan mau untuk terus maju gitu. Sebenarnya kerja keras sendiri itu termasuk proses untuk mencari bakat gitu loh. Durasi untuk mencari bakat itu tetap adanya kerja keras seperti itu. Iya sih Pak, kayak benar juga yang Bapak omongin. Oke. Kalau begitu mungkin dari pertanyaan tadi nih Mas Andre, apakah masih benar bahwa tidak adanya bakat ini bisa menghancurkan masa depan? Ya sih Pak, belum ada, tapi saya juga masih takut dan khawatir gitu loh Pak. Kalau memang tidak adanya bakat ini kayak bisa membuat saya tuh kesulitan itu dalam mencari pekerjaan. Kesulitan untuk mencari pekerjaan ya. Oke. Berarti mungkin mohon izin ya, Bapak ingin sedikit cerita nih dari Mas Andre. Mungkin Bapak sedikit terbuka sedikit ya. Jadi sekalian memberikan informasi kepada Mas Andre, mungkin bisa dijadikan tambahan informasi kalau misalnya Mas Andre mau mencari pekerjaan seperti itu. Mungkin dalam mencari pekerjaan ini tidak hanya mementingkan bakat Mas Andre. Kadang-kala itu orang-orang yang sedang mencari pegawai itu dia tuh nggak hanya mencari bakat saja atau nggak memprioritaskan bakat saja, tetapi ada hal-hal prioritas lain yang lebih diprioritaskan gitu loh. Seperti contohnya itu ada skill, terus ada pengalaman, ada kepribadian, terus mungkin ada relasi juga mungkin gitu. Jadi bakat itu hanya sebagai nilai plus saja dalam mencari pekerjaan. Nah, menurut pandangan Bapak juga, bakat itu bukan menjadi modal utama dalam mencari pekerjaan, tetapi ada modal-modal lain yang lebih penting seperti misalnya tadi riwayat pendidikan, skill, pengalaman, dan etos kerja. Jadi bakat itu bukan sebagai nilai utama, modal utama, tetapi ada modal-modal lain gitu loh Mas Andre. Itu hanya sedikit tambahan informasi saja sih buat Mas Andre. Siapa tahu bisa menjadi referensi seperti itu. Oke, baik, dari cerita Bapak tadi ini, apakah dari Mas Andre ada komentar buat apa ya cerita dari Bapak tadi? Ya, berdasarkan cerita Bapak, berarti bakat tuh bukan menjadi modal utama ya Pak ya dalam mencari pekerjaan, tetapi itu kayak ada faktor atau modal lain sebenarnya yang menjadi kayak masalah utamanya tuh lebih krusial gitu loh Pak. Seperti kayak yang tadi Bapak bilang, kayak pendidikan, terus kayak pengalaman, apalagi skill. Gitu kan Pak? Iya, benar seperti itu. Dan mungkin informasi ini juga bisa membantu kamu dalam mencari jalan keluar dari masalahmu, Mas Andre. Mungkin saya sedikit tercerahkan dari cerita yang Bapak sampaikan tadi. Oke, baik. Kalau misalnya Mas Andre ini merasa tercerahkan nih, mungkin bisa memberitahu ke Bapak apa saja yang didapat mungkin dari diskusi kita tadi. Baik, sekalian Pak, menjadi ringkasan buat kita. Baik, kalau yang saya tangkap bahwa
ternyata tuh pemikiran saya tuh tidak punya bakat tuh belum sepenuhnya benar ya Pak ya. Karena saya tidak punya bakat belum sepenuhnya benar. Karena saya tuh masih dalam proses pencarian dan menggali bakat saya gitu loh Pak. Selanjutnya ternyata pemikiran ini tuh kayak menjalar dan menuntun saya tuh untuk hidup di masa depan dengan memikirkan bahwa tidak adanya bakat bisa menghancurkan masa depan saya gitu. Kayak pemikiran tersebut hanya dinding untuk menutupi kalau saya tuh sebenarnya itu takut tidak bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu sih Pak mungkin yang saya tangkap. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre karena tadi sudah meringkas dari hasil yang kita dapatkan. Baik Pak. Mas Andre, tadi kita sudah membahas nih secara mendalam terkait dengan masalah dari Mas Andre. Tadi kita juga sedikit mungkin menemukan solusi sehingga Mas Andre bisa tercerahkan gitu kan ya. Terus sekarang mungkin kita akan mencari solusi lagi nih yang mungkin bisa benar-benar membantu dari Mas Andre. Nah, dari Mas Andre sendiri ada nggak sini ganjalan atau masalah lain gitu yang mungkin masih yang berhubungan dengan bakat ya? Ya ada sih Pak mungkin. Apa itu? Boleh dijelaskan ke Bapak? Nah ini sih Pak. Jadi kayak pertanyaan saya tuh sekarang tuh kayak saya kan sudah menyadari bahwa pikiran tentang saya tidak punya bakat dan tidak ada bakat itu bisa menghancurkan masa depan. Ternyata itu tidak benar atau salah. Lalu saya ternyata masih proses mencari bakat. Nah yang saya mau tanyakan ke Bapak tuh kira-kira bakat saya apa ya Pak ya? Karena saya sudah mencoba berbagai hal tapi masih belum ketemu juga sih Pak. Baik. Berarti yang masih mengganjal itu kira-kira bakat dari Mas Andre itu seperti apa gitu ya? Oke. Pertanyaan tersebut memang sering dialami Mas Andre sama orang-orang yang sedang mencari bakat seperti itu. Baik, kalau begitu Bapak mau tanya nih, di luar mungkin kegiatan akademik nih, kira-kira Mas Andre itu sering melakukan apa sih atau aktivitas apa sih yang sering dilakukan oleh Mas Andre? Apa ya sebenarnya Pak? Saya mikir terlebih dahulu. Silakan. Sebenarnya banyak yang sering saya lakukan Pak, seperti membaca, menulis, serta masak. Wah, memasak. Iya. Oke. Cukup mengagetkan. Bagus. Baik. Memasak. Berarti Mas Andre ini bisa masak tuh? Bisa sedikit Pak. Nasi goreng itu bisa? Oh iya itu pasti bisa. Wih, hebat juga ya Mas Andre ya. Enggak sih Pak, tapi ya makasih loh Pak. Ya oke. Mungkin kita kembali ke konseling ya Mas Andre. Kalau begitu dari aktivitas tadi nih, dari apa tadi, memasak, menulis, sama yang satunya lagi itu kira-kira yang paling sering dilakukan atau rutin untuk dilakukan dan Mas Andre itu enjoy untuk melakukannya itu apa sih? Dan Mas Andre itu tidak bosan untuk melakukannya itu apa sih? Mungkin dari ketiga aktivitas tadi yang rutin dan sangat enjoy untuk melakukannya ya tadi. Apa? Memasak. Oke, baik. Memasak. Masak ya. Apakah Mas Andre sering mencoba nih masakan atau mencoba praktis-praktis baru lewat masakan-masakan baru gitu, pernah nggak untuk berlatih gitu? Apa ya? Iya Pak, saya sering melakukannya seperti kemarin. Saya sempat belajar membuat brownies, tapi hasilnya kurang memuaskan sih Pak. Nggak apa-apa, itu juga bentuk belajar lah. Karena dalam belajar kan sering salah, sering gagal seperti itu. Baik, kalau begitu dari kesalahan tadi atau kegagalan membuat brownies tadi, apa sih yang bisa Mas Andre tangkap atau Mas Andre pelajari dari kejadian kegagalan tersebut? Saya jadi bisa lebih tahu sih Pak tentang bahan, proses, kematangan, dan lain-lain. Kayak saya juga merasa seperti bisa mengembangkan diri saya lebih baik gitu loh Pak. Oke. Sepertinya saya melihat ada pergeseran nih Mas dalam pemaknaan memasak dari yang sebelumnya hanya sebagai aktivitas saja, tetapi sekarang Mas Andre bisa memaknai bahwa memasak itu sebuah media untuk mengembangkan diri. Nah, menurut Mas Andre ini
bagaimana nih proses perjalanan penyadaran ini nih menurut Mas Andre? Saya baru sadar sih Pak. Ternyata selama ini tuh memasak yang menjadi aktivitas saya ternyata cukup membantu saya ya menuju ke arah yang bisa dikatakan lebih positif sih. Baik. Mungkin dari kesadaran baru ini, apa yang ingin Mas Andre putuskan dan ingin lakukan? Ya mungkin dari sini mungkin saya akan lebih giat sih untuk berlatih memasak. Siapa tahu kan itu bakat saya gitu loh Pak, memasak baik, itu. Iya. Oke, mungkin itu tadi sedikit Bapak kasih pertanyaan-pertanyaan yang cukup membantu untuk menjadi referensi bakat dari Mas Andre begitu. Apakah dari Mas Andre ini bisa atau mampu nih untuk melakukan kedepannya nih terkait giat untuk lebih Ya, berlatih memasak? ya saya pasti mampu sih Pak untuk melakukannya. Semoga dalam nama Tuhan Yesus lah Pak. Kalau begitu karena tujuan konseling mungkin menurut Bapak sudah tercapai dan sudah ditemukan kesadaran baru, maka konseling kita pada hari ini telah selesai Mas Andre. Sebelum menutup mungkin Mas Andre bisa menyampaikan apa nih yang mungkin Mas Andre dapatkan selama konseling kita yang berjalan beberapa menit ini. Nah, oke Pak. Baik. Jadi kan saya awalnya datang kepada Bapak dengan membawa masalah yaitu bakat. Nah, saya merasa saya itu tidak punya bakat spesial seperti yang tadi saya bilang kayak teman-teman saya gitu Pak. Saya merasa iri dan tertinggal karena itu. Kondisi ini tuh malah memperburuk dan membentuk pemikiran saya yang salah dalam diri, yaitu bahwa tidak adanya bakat bisa menghancurkan masa depan saya gitu loh Pak. Ternyata itu tuh belum sepenuhnya benar karena masa depan itu luas dan tidak hanya melulu tentang pekerjaan gitu Pak. Di dalam pekerjaan sendiri juga tidak mesti kok memperhitungkan bakat sebagai syarat, tetapi juga ada skill, relasi, pengalaman, dan riwayat pendidikan yang tadi sudah disampaikan Bapak tadi. Konseling ini juga membantu mengurangi kebimbangan saya ketika tidak adanya bakat. Saya menyadari sih Pak bahwa bahwa ternyata saya masih dalam proses pencarian bakat gitu loh Pak. Bukan berarti saya ini tidak memiliki bakat. Karena proses mendapatkan bakat itu durasinya berbeda setiap orang. Setelah itu tadi Bapak juga membantu saya untuk menemukan bakat baru dalam hidup saya yang sebelumnya saya tidak sadari, yaitu memasak. Saya merasa tujuan saya tercapai sih Pak dalam konseling ini. Oke, puji Tuhan kalau Mas Andre itu bisa mencapai tujuan yang mungkin Mas Andre inginkan atau Mas Andre ingin capai. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Andre karena sudah menyampaikan poin-poinnya itu secara lengkap dan secara rinci. Saya juga mengapresiasi kepada Mas Andre karena Mas Andre sudah mau terbuka pada saya sehingga sudah mau terbuka dan kooperatif sehingga konseling ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri saya. Oke, baik. Kalau begitu dari sini apakah ada pertanyaan Mas Andre yang mau ditanyakan? Sepertinya saya mau langsungan sih Pak. Oh, mau langsungan? Ya. Oke. Mau kemana? Kayak mau keburu-buru kayak gitu? Saya dari sini jadi kayak terpikir bahwa jadi pingin segera masak gitu. Saya harus masak nih, saya harus masak. Berarti nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya? Oh, sudah tidak Pak. Saya mau segera pulang, segera masak. Oke. Itu sih Pak. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Ya, Bapak. saya juga berterima kasih kepada Mas Andri karena tadi sudah mau datang ke saya, juga mau kooperatif dan juga terbuka juga. Ya, kalau gitu saya sudah boleh pulang Pak. Oh, boleh. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Ya.